Yuk kita ngaji.
ya, seperti Badan Amil Zakat Nasional, ya, ada lajnah atau lazis itu apa itu ya? Ya, lajnah amil zakat mungkin, atau lembaga amil zakat dan seterusnya. Maka seseorang, ya, ketika mengetahui demikian, ya, dia hendaknya faham, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia hidup bersama orang lain, ya. Dan dia pada ayat ini dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 diberitahukan hak terbesar yang harus dia perhatikan, ya, maksudnya hak terbesar Allah Subhanahu wa taala atasnya yang harus dia perhatikan, yaitu apa? Kewajibannya kepada Allah serta kewajibannya kepada manusia yang paling besar, ya. Itu pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini. Untuk apa? Untuk seimbang, masyarul muslimin wal muslimat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika berbicara tentang akhirat dan dunia di surat Al-Ankabut, wabtagi fima ataqallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan inilah Islam, ada keseimbangan, bukan ketimpangan, ya. Apa yang kita cari adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita, tapi jangan pernah lupakan bahwa kita masih hidup di dunia ini, ya. Kita juga bermuamalah di dunia ini, ya. Bukan berarti, ya, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian gak mau tahu tentang dunia. Loh, Anda masih tinggal di dunia. Kalau nanti sudah pindah alamnya ke akhirat, ya, itu baru yang dipertanyakan di akhirat nanti, kesempatan hidup di dunia ini untuk apa kita lakukan. Pun demikian, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang dengan hubungan kita kepada sesama manusia. Banyak hadis disebutkan, ya, sebaik-baiknya manusia itu ternyata yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Untuk dijaga bahwasannya Islam juga memperhatikan hubungan sesama manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, berarti kewajiban kita kepada Allah, dan hak tertinggi, terbesar manusia atas kita, berarti kewajiban kita kepada manusia yang lain itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan telah ditetapkan oleh Rabbmu, ini dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan telah digariskan oleh Rabbmu, wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyah, bahwa kalian, ya, kita semua tidak diperkenankan untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah. Berarti ini hak Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala atas kita yang paling utama, ya. Betul, hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, ya, ada yang lain, ya. Yaitu apa? Perincian dari ibadah. Salat, zakat, ya, puasa, haji. Itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dibenarkan kalau kita tidak bersyahadat. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amal ibadah seseorang itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika memiliki kunci diterimanya ibadah. Ada orang misalkan, ya, kafir, dia mungkin puasa, ya, puasa nggak makan nggak minum, bahkan mungkin lebih lama daripada kita, gitu kan. Atau memberikan, ya, berdonasi, ya, memberikan sumbangan, atau mungkin, ya, melakukan ritual, ya, umroh haji misalkan, tapi nggak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa contoh yang bisa kita ambil? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka sholat, ya. Wa makana sholatuhum illa mukaan wa tasdiyah. Sholatnya orang-orang kafir itu, ya, adalah mukaan, menangis, ya, bersiul, meratap. Itu sholatnya mereka, ya.
Mereka juga zakat, ya, mengeluarkan harta. Mereka juga berpuasa, ya. Mereka berpuasanya orang kafir Quraisy kapan? Di bulan Rajab, ya. Maka bulan Rajab sebelum datang syariat Nabi Muhammad SAW itu dijadikan bulan puasa oleh orang-orang jahiliyah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bulan Rajab sebagai bulan puasanya kita. Namun menjadikan apa? Bulan Ramadan sebagai bulan puasanya kita. Orang-orang kafir Quraisy juga umroh haji, ya. Tapi mereka hajinya itu, ya, dan sama seperti kita ketika ada seorang naik haji, umroh, ya, memakai 2 helai kain saja berwarna putih, yang laki-laki begitu, perempuan memakai baju yang menutup aurat tapi yang sederhana, ya, untuk mengingat bahwa kita ini nggak punya apa-apa, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan menurut, ya, pikiran mereka itu mereka sangat menghinakan diri sampai nggak pakai baju, ya, nggak pakai pakaian, telanjang mereka tawaf gitu. Dengan anggapan itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Merendahkan diri ya rendah juga moralnya gitu. Ya, rendah juga akhlaknya. Adapun Islam, ya kita merendahkan diri di hadapan Allah tapi tidak, ya, menistakan akhlak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi sekalipun orang itu menganggap perilakunya itu agar menghinakan di hadapan Allah, tapi keliru. Kalau misalkan tawaf nggak pakai baju, jangankan nggak pakai baju, ya, menyingkap aurat saja, ya, terlarang gitu kan, apalagi dengan tanpa mengenakan pakaian. Tapi apakah orang-orang kafir itu dikatakan beriman kepada Allah? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan zat-zat yang lain. Dalam bagian-bagian ibadah, enggak secara utuh seluruh ibadah mereka berbuat kesyirikan, tidak, ya. Bagian kecil ibadah dilakukan kepada selain Allah itu sudah, ya, masuk dalam kategori syirik, ya. Maka disimpulkan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, tidak ada dispensasi dalam masalah tauhid. Seorang misalkan ini orangnya baik gini, tapi ya khusus untuk berdoa dia masih minta sama dukun misalkan, udah dia musyrik, ya. Dalam misalkan untuk agar tokonya laris dia beli penglaris, nah dia musyrik, ya. Oh, sekalipun dia sholat Ustaz, iya sekalipun dia sholat gitu. Kenapa? Karena nggak ada istilahnya, kan ini mah cuma sedikit, ya. Mirip-mirip sama apa? Sama minuman keras, ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, huwa haramun qaliluhu wa katsiruhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Minuman keras itu haram, mau sedikit mau banyak haram gitu, ya. Ah, ini kan cuman sedikit, cuman setetes gitu, ya, cuman segelas misalkan, nggak nyampe sedrem, haram tetap gitu, ya. Mungkin dia ketika menegak setetes itu nggak sampai mabuk, tapi kalau zat itu memabukkan itu haram. Ini sama dengan tauhid, ma'asyiral muslimin wal muslimat, sama dengan ibadah, ya. Benarnya ibadah seseorang kepada Allah ketika seluruh ibadah itu memang dipersembahkan hanya kepada Allah. Sedikit dari ibadah itu disampingkan, diselewengkan kepada selain Allah, dia musyrik. Dan bisa jadi, ya, hal itu terus-terusan hingga akhirnya meninggal dalam kondisi melakukan kesyirikan yang tidak diampuni dosanya, dan bisa jadi dia mendapatkan hidayah, ya. Jadi tidak maknanya orang yang melakukan kesyirikan kemudian tertutup pintu tobat, tidak. Pintu tobat tetap terbuka selama dia masih hidup, ya. Ya, kalau misalkan ada seseorang, ya, oh dulu saya pernah pakai jimat nih, dulu saya pernah mungkin nikahin istrinya itu karena pelet misalkan, ya. Ya udah, itu yang terjadi biarlah terjadi, tapi apa? Tobat dari itu, gitu, ya. Tobat dari hal tersebut, gitu. Jangan merasa, waduh kalau saya tobat nanti istri saya jadi nggak suka lagi sama saya.
Ya kalau misalkan memang itu yang menjadi dampak ya, resikonya ya udah, itu resiko Anda. Ya. Berarti memang selama ini hanya cinta semu saja, ya hanya karena pengaruh pelet saja itu rumah tangga dibangun. Gimana ceritanya rumah tangga dibangun di atas pelet, kemudian doanya, ya Allah karuniakan kepadaku keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nggak mungkin. Ya. Maka masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhirnya tauhid ini mutlak. Ya, tauhid ini sudah final untuk menjadi ya landasan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bertauhid, percuma ibadah itu. Ya, bagaikan debu yang bertebaran, tidak tetap, ya. Tidak ada artinya, ya. Maka hendaknya terus ya kita perbaiki ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya ya kita bangun di atasnya apa? Ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala, ya ini ayat di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini kan dua ayat yang panjang. Di bagian kecil di awal itu mengingatkan kita tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Setelahnya panjang lebar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hak terbesar sesama manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ya, ketika kita belajar bahasa Arab, kita akan menemukan di antara keistimewaan bahasa Arab itu lafaz-lafaznya punya banyak makna. Di antara maknanya ketika ada satu kata bentuknya nakiroh, ya, bentuknya itu tidak didahului dengan alif lam, ya. Kayak ini kan ihsanan, bukan al-ihsan. Maka artinya kebaikan apa saja, ya, mutlak. Jadi maknanya kalau dalam bahasa kita kan berbakti kepada orang tua, yang artinya setiap kebaikan itu adalah makna dari berbaktinya kita kepada orang tua kita. Ya, jadi apa yang kita rasa, lihat itu baik untuk orang tua kita, kita lakukan. Ya. Itulah ya makna baktinya seseorang kepada orang tuanya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kebaikan kepada kedua orang tua kita ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Contoh umum misalkan kita mengasihi, menyayangi, sopan santun, ini umum. Tapi yang beda-beda, mungkin ada orang tua kita misalkan ya, kita tahu nih ya, orang tua kita senang makanan A misalkan, ya udah kita belikan makanan itu. Ya. Kita tahu orang tua kita senang minuman B, ya kita belikan minuman tersebut. Ya. Yang mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, bahkan mungkin antara dirinya dengan orang tuanya. Ya. Mungkin dirinya mah nggak dibiasakan sama orang tuanya yang mungkin ya terbiasa dengan makanan khas di daerahnya, di desanya. Terus dia merasa berbakti sama orang tuanya, setiap datang ke rumah orang tuanya bawa kue-kue zaman sekarang misalkan. Ya mana orang tuanya mungkin nggak makan, gitu. Ya. Kenapa nggak terbiasa dengan makanan zaman sekarang gitu? Mungkin nganggapnya bukan makanan gitu ya. Nganggapnya lain gitu. Apa ini katanya gitu. Ya, maka dia harus memahami ya sesuai dengan keinginan, kebiasaan ya yang disukai oleh orang tua kita. Ya. Contoh misalnya kita masih punya nenek, punya kakek, ya itu kayaknya kalau kita bawa misalkan makanan zaman sekarang yang unik-unik lah, karena banyak inovasi gitu, seblak misalkan, ya mungkin gak dimakan, apa ini katanya. Coba bawa makanan tradisional yang memang atau buah-buahan, ya yang ini lebih diterima oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita gitu. Ya, maka di sini masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati ya wujud berbaktinya seseorang kepada orang tuanya. Orang tua ini termasuk kakek nenek kita gitu ya. Ya karena dalam bahasa ilmu faraid itu ya al usul wa in ala,
Jadi orang tua kita maupun yang setelahnya, yang lebih tinggi darinya, kakek, nenek, ya buyut, ya, itu ada atau masih masuk dalam kategori orang-orang yang berhak untuk kita berbakti kepadanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ihsanan. Dengan lafaz nakiroh ini maknanya kebaikan apapun yang kau lihat itu memang disenangi oleh orang tuamu, oleh kakek nenekmu, ya udah itu yang dilakukan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Pak menyebutkan tadi ya di ayat ini secara terperinci masalah ini. Simak firman Allah Subhanahu wa taala, "Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Ya. Sekiranya engkau ya mendapati orang tuamu masih hidup dengan usia yang sudah lanjut. Jadi ada di antara kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya usia yang mana di usia kita tersebut kita mendapati orang tua kita masih hidup dan tinggal bersama kita. Ada juga yang tidak ya. Mungkin orang tuanya sudah wafat terlebih dahulu ya, semoga Allah merahmati orang tua kita yang sudah wafat, kakek nenek kita yang sudah wafat. Tapi ada yang sebagian memang hidup ya bersama orang tuanya dalam kondisi yang sudah usia lanjut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala taqul lahumā uff. Jangan katakan kepada mereka kata sanggahan. Ya kalau sanggahan di masa itu, maka Al-Qur'an ini kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata sanggahan, budaya menyanggah ya permintaan seseorang itu berkata dengan kata-kata uf. Kalau sekarang udah enggak, sekarang mungkin beda lagi gitu ya. Nah, kalau di kita mungkin gitu, nggak mau gitu ya. Nah ini perkataan sanggahan itu nggak boleh ya. Dan itu berarti melukai ya orang tua kita. Mungkin kepada teman kita ya, jangankan kepada orang tua kita, kepada teman kita saja terkadang melukai gitu. Apalagi kepada orang tua kita. Maka ini luar biasa bagaimana Islam memperhatikan betul. Jadi kalau misalkan ada yang enggak, alhamdulillah, lanjut. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kata sanggahan saja ya itu tidak boleh kita lontarkan kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya, hal tersebut sebagai bentuk kedurhakaan. Dan durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa besar. Dan Islam amat memperhatikan hal ini gitu. Jadi kalau misalkan kita menemukan muslim muslimah yang tidak seperti ini, bukan berarti Islamnya yang salah gitu. Ya, Islam itu sudah menjelaskan ya. Adapun ada seorang muslim muslimah yang jauh dari akhlak Islami yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini ya, jangankan kata sanggahan ya, mungkin lebih daripada itu. Apa yang dimaksud lebih daripada itu? Nggak tahan dia sama orang tuanya, masyarul muslimin wal muslimat ya. Orang tuanya yang mengasuh dia dari kecil ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, wala tanharhuma, jangan engkau bentak. Ya kalau misalkan perkataan sanggahan aja nggak boleh, apalagi membentak. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkata kepada orang tua kita ini dengan perkataan yang baik, perkataan yang sopan. Ya, kalau kita nggak mampu untuk memberikan sesuatu yang diminta oleh orang tua kita, kita katakan dengan baik. Ya, dengan permohonan maaf, gitu ya. Orang tua kita insya Allah akan memahami, gitu kan?
Waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Hendaklah kita rendah hati ya di hadapan kedua orang tua kita, menyayangi mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan senantiasa mendoakan mereka dengan mengatakan, ya Allah, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala dengan teliti, dengan rinci berfirman terkait dengan hak orang tua ini kepada kita semua. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya na'udzubillah, ada sebagian orang bukan hanya berkata sanggahan, bukan hanya menyanggah perkataan orang tuanya, bukan hanya membentak orang tuanya, bahkan ya wujud kedurhakaannya itu dia nggak tahan dengan orang tuanya. Akhirnya membantu ya orang-orang yang menyediakan tempat-tempat kedurhakaan, panti jompo, ya tempat durhaka ini bagi orang yang menitipkan orang tuanya padahal dia mampu ya, dan dia dia faham bahwa itu orang tuanya. Mungkin panti-panti jompo, panti-panti orang-orang yang tua ya, yang dipayungi oleh dinas sosial yang tidak diketahui keluarganya, itu baik. Tapi bagi orang ya, seorang anak ya yang waras ya, pikirannya masih jejak ya, dia tidak kuat dengan orang tuanya. Betul dicarikan misalkan tempat paling mewah lah ya, kamarnya ber-AC ya, dan seterusnya ya. Tapi dia nggak memperhatikan perasaan orang tuanya. Bahkan mungkin ditanya orang tuanya, Pak, Bu, ya daripada ribut terus sama istri saya, daripada ribut terus sama suami saya, daripada ribut terus sama anak-anak saya, udah, ini ada panti jompo bagus gitu. Ya. Mungkin orang tuanya dia nggak nolak mungkin, ya. Mungkin ya sudahlah, gimana anaknya aja daripada marah misalkan, ya. Tapi ini wujud durhaka yang luar biasa, ya. Tidak tahan, padahal jelas dalam sebuah riwayat ya, tapi bukan hadis ya, dalam sebuah perkataan ulama lah ya. Kalau hadisnya jelas bagaimana ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Bisa dibenarkan perkataan orang walaupun konotasinya yang mungkin bersinggungan dengan konotasi yang kurang baik gitu ya. Ya mumpung masih ada orang tuanya, ini kan jimat kamu gitu. Maksudnya maknanya betul. Ya maksudnya ridhonya orang tua itu ada ya, pada ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua ya. Maka dimanfaatkan ketika orang tua masih hidup ya. Minta kepadanya untuk mendoakan kebaikan bagi kita ya. Karena kalau sudah tiada nggak bisa kita minta lagi. Kepada siapa? Orang tua kita kan terbatas, hanya bapak ibu gitu. Ya nggak ada misalkan satu anak punya 1000 bapak 1000 ibu, kan nggak ada. Ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seseorang ya mengetahui hal ini untuk tidak melakukan sesuatu yang berbahaya baginya. Ya. Dengan apa? Dengan dia melakukan kedurhakaan kepada orang tuanya, yang itu menjadi salah satu atau mungkin bisa dikatakan sumber ya keburukan bagi dirinya. Maka di sini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, hak yang paling utama antara hubungan kita kepada sesama manusia adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka posisikanlah ya, introspeksikan diri kita. Jangan sampai seseorang itu lebih mendahulukan temannya, lebih mendahulukan sahabatnya, tidak mendengar kepada orang tuanya. Ini keliru ya. Mungkin kalau yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, dia akan paham tentang makna tersebut. Tapi yang masih remaja kadang nggak paham. Dia lebih percaya dengan omongan temannya dibanding orang tuanya. Ya, padahal ini salah satu bentuk kedurhakaan. Bagaimana seseorang ya mengikuti arahan temannya
ya, yang belum tentu itu betul gitu ya. Hanya mungkin dorongan hawa nafsu saja karena sama-sama teman sepermainan misalkan, ya. Namun tidak mendengarkan omongan orang tua. Padahal jelas ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala ada pada ridho orang tua. Maka anak-anak kita misalkan yang di pesantren ini salah satu dari isyarat kebaikan untuk dirinya. Ya, apalagi rata-rata kan dipaksa sama orang tuanya. Dipaksa di sini untuk kebaikan, ya. Dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita di pesantren itu adalah bukti ridho Allah Subhanahu wa taala ada pada ridhonya orang tua, ya. Dan itu pula yang harus diperhatikan oleh pengurus-pengurus, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya boarding misalkan pesantren. Jangan sampai ada santri yang datang ternyata nggak punya surat izin dari orang tua, ya. Ini mungkin banyak terjadi di sekolah-sekolah yang mungkin sudah di atas SMA, ya. Jadi diterima saja santrinya, tapi nggak tahu ternyata orang tuanya ya tidak mengetahui. Ini terjadi, di anak sendiri terjadi. Dan salah seorang santri itu dari Jambi, ya. Dan dia merantau ke Serang itu diketahui sama ibunya, tapi sebenarnya ibunya nggak ridho karena merasa ditinggal jauh sama anaknya. Apalagi ketika wafat suaminya, wafat dari ayah anak tersebut, karena perlu waktu yang cukup panjang ya, dari Serang ke Jambi itu bisa 1 hari 1 malam katanya, atau 1 hari 2 malam, bisa 24 jam lebih gitu. Jadi ketika sampai ayahnya sudah dikuburkan misalkan. Nah, dengar cerita ini, ya, anak pastikan kepada santri tersebut, ya, apakah ibu Anda misalkan, ya, tahu bahwa pesantren di sini? Masih tahu? Iya tahu Ustaz. Memang sudah cukup lama juga merantau ke Serang. Baik, sekarang tanyakan lagi, ya, ridho nggak keberadaan antum di pesantren ini? Setelah ditelepon ternyata ibunya mengharapkan anak itu apa? Kembali, ya, menemani masa senjanya misalkan, ya, di daerahnya. Ya udah, ya, tidak ada istilahnya paksaan atau udahlah di pesantren aja begini-begini. Enggak, udah, ya, tanyakan, pastikan kalau memang ibumu itu tidak ridho, ya, lebih baik antum kembali lagi misalkan ke daerahmu, ya udah silakan Ustaz, enggak jadi masalah, ya. Kenapa? Karena percuma gitu, jauh-jauh pesantren gitu kan. Apa tujuannya kita sekolah? Ya untuk menepati kewajiban kita kepada Allah yaitu tauhid, dan menepati kewajiban kita kepada sesama manusia, dan yang paling tinggi adalah berbakti sama orang tua. Buat apa pesantren jauh-jauh kalau sama orang tua nggak kenal, kalau sama orang tua nggak dengar, ya. Kalau misalkan merasa berilmu, ya, dibanding orang tuanya, betul dia berilmu gitu. Tapi kesombongan kepada orang tua ini adalah, ya, titik di mana dia menjadi orang jahil. Ya, kita belajar itu kan untuk berbakti sama orang tua kita, untuk bermuamalah yang baik kepada sesama manusia, ya. Akhirnya anak tersebut berbicara sama orang tuanya, ya, datang, Ustaz, ibu pengen saya pulang. Yakinkan lagi ibunya, kasih tahu bahwa di pesantren ini antum baik, dan tahun depan misalkan karena anak yatim silakan adiknya datang ke pesantren. Tanya lagi sama ibunya, Ustaz, kata ibu saya tetap harus pulang. Ya udah pulang, bismillah. Itu, ya, modal atau ilmu, satu-satunya ilmu yang mungkin antum lakukan sekarang, bismillah, ya, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pesantren itu menyadarkan dia, karena sebelumnya dia pesantren di tempat lain yang tadi, ya, mungkin disuruh hafalan, disuruh ini, tapi akhlak kepada orang tuanya tidak dijaga dan tidak dituntaskan, ya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di sini penulis, ya, pensyarah di sini Syekh Abdurrahman rahimahullahu taala menyebutkan tentang beberapa riwayat, ya, yang mana
dengan riwayat-riwayat di sini kita akan mengetahui bagaimana kedudukan orang tua kita, ya, atau kedudukan berbakti kepada orang tua sebagai hak tertinggi yang wajib kita penuhi sesama, atau hak paling tinggi yang wajib kita penuhi ketika kita berbicara tentang hubungan antara sesama manusia, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala. Hadis di sini tentang doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamini celaka bagi orang-orang tersebut. Ya, jadi ada apa namanya? Ada 3 perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pelakunya. Jadi mendoakan keburukan, mengamini doa keburukan untuk pelakunya. Yaitu suatu hari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi dalam musnadnya, di mana sahabat Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat yang lain melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar. Saat naik ke atas mimbar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Amin, ya, bukan amin yang ini bentar lagi nih, ya. Amin 3 kali, ya. Kalau yang bentar lagi amin juga nggak apa-apa lah, ya. Tiba-tiba mengucapkan apa? Amin, amin, amin 3 kali, ya. Para sahabat bertanya-tanya, ini kok Nabi tidak membaca doa, tapi membaca amin 3 kali yang artinya Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Para sahabat kan kebingungan, masyarul muslimin wal muslimat. Ini mengamini doa apa nih? Gitu. Apa permintaan yang telah diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian para sahabat bertanya, alama amanta, wahai Nabi, wahai Rasul, atas apa engkau mengaminkan barusan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, atani Jibril, malaikat Jibril baru saja mendatangiku. Yang otomatis para sahabat nggak tahu, ya, kedatangan malaikat Jibril ini karena tidak kasat mata, ya, tidak terlihat oleh para sahabat. Rasul yang mengetahui, ya. Sebagaimana kita kan diapit oleh 2 malaikat, kita nggak tahu gitu, ya, bagaimana hakikatnya. Tapi kita mengamini itu, ya. Kita mengimani, bukan mengamini, ya. Kita mengimani adanya para malaikat tersebut. Atani Jibril faqala ya Muhammad rogima anfu mri'in dzukirta indahu falam yusolli alaih. Yang pertama, malaikat Jibril berkata, celaka wahai Muhammad, orang yang ketika disebutkan namamu, ya, ketika disebutkan Nabi Muhammad, ya, falam yusolli alaih, namun dia tidak bersolawat kepadamu, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka didoakan keburukan, yaitu celaka, ya. Kenapa? Karena orang itu pelit, ya. Ketika kita bersolawat kepada Nabi, ya, itu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan solawat yang disenandungkan yang penting bahasa Arab, ya, itu solawat gitu kan, enggak. Ya, jadi nanti ketemu orang Arab disangkanya solawat terus, ya. Ketemu syekh misalkan ngomong kaifahaluk, amin nanti jawabannya. Ditanya kabar kok amin gitu kan. Jadi nggak semua bahasa Arab juga solawat, masyarul muslimin wal muslimat. Tapi itu tadi bersolawat kepada Nabi, yang mana hakikatnya ketika kita bersolawat kita yang dapat kemuliaan, ya. Kita yang dapat pahala. Tapi kita nggak mau. Nah ini makanya orang pelit. Bahkan tadi Nabi mengamini, ya, celaka orang-orang yang tidak mau bersolawat kepada Nabi. Kul amin, ya. Maka kata malaikat Jibril, katakan wahai Muhammad amin. Maka Nabi pun mengucapkan amin, ya. Fakultu amin.
Tsumma qala rugima an fumri'in dakhala alaihi syahrul ramadan tsumma kharaja falam yughfar lahu. Dan yang kedua ini ya kondisi yang akan kita hadapi masyarul muslimin wal muslimat. Kita akan di awal Sya'ban. Berarti sebulan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Simak di sini. Apa kata malaikat Jibril? Celaka bagi orang yang masih diberikan kesempatan bertemu bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, sedangkan dosanya belum diampuni. Padahal bulan Ramadan kan bulan ya yang penuh dengan keberkahan. Yang 10 hari pertamanya apa? Rahmah. Ya, rahmat dari Allah. 10 hari tengahnya maghfirah, ampunan. 10 hari terakhir itu waktunya i'tikaf, itu itqun minan nar. Ya, dibebaskan dari api neraka. Tapi dia tidak mendapatkan kemuliaan itu. Ya. Dosanya masih belum diampuni sama Allah. Berarti apa? Muqassir. Ya, berarti dia tidak maksimal dalam memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Celaka orang tersebut. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Maka Nabi pun mengamini. Dan yang terakhir, thumma qala ragima an fumri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya di saat dia besar. Jadi dia sudah dewasa, orang tuanya masih hidup nih. Baik dua-duanya maupun salah satu di antaranya. Tapi hidupnya orang tua dia itu tidak menjadikannya sebab ia masuk ke dalam surga. Berarti dia tidak berbakti sama orang tuanya. Maka apa kata malaikat Jibril? Qul amin. Fakultu amin. Maka kata malaikat Jibril, aminkan wahai Muhammad. Maka aku pun mengucapkan amin. Di sini masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka satu keburukan yang besar ya. Ketika kita mendapati orang tua kita masih hidup sekarang dan kita sudah dewasa ini, ya sudah besar. Bahkan para santriwati di sini sudah besar, ya sudah balighah, ya sudah balik, ya masuk ke usia yang mengemban ya dosanya sendiri, ya mendapatkan pahala juga gitu ya dari ibadah yang dilakukan. Ini kalau misalkan orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya tapi tidak menjadikan keadaan itu sebab dia masuk surga, maka didoakan celaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang lain yang disebutkan oleh penulis adalah tentang di antara dosa besar yaitu berdurhaka kepada orang tua. Ya. Hadis riwayat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ini hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah kalian wahai para sahabat ingin aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besarnya kan banyak ya. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala punya kitab namanya Al-Kabair. Di situ ditulis lebih dari 70 dosa besar. Banyak nih. Dan yang paling besar dari dosa besar itu apa? Ya. Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Nah, ini selaras dengan ayat. Jadi kalau ayat Al-Quran di surat Al-Isra, hak tertinggi Allah Subhanahu wa taala tauhid, hak tertinggi hubungan sesama manusia adalah bakti sama orang tua, maka dosa tertinggi yang terkait dengan hak Allah adalah syirik. Dan dosa tertinggi ya yang terkait dengan hubungan sesama manusia adalah durhaka. Kata Nabi, al-isyraku billah, dosa besar yang paling besar adalah syirik, wa uququl walidain, dan durhaka kepada orang tua. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, terakhir ya kita tutup kajian kita pada kesempatan yang baik ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Usaid As-Sa'idi. Sahabat Abu Usaid As-Sa'idi
radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan tentang bagaimana cara kita berbakti sama orang tua kita. Tadi ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wabil walidaini ihsana. Setiap yang kita lihat baik maka kita lakukan kepada orang tua kita. Dan setiap yang mereka senangi maka kita upayakan untuk kita berikan kepada mereka. Baik. Tapi di hadis ini disebutkan ya rinciannya. Kalau tadi tidak terperinci ya, dan itu memang mutlak segala kebaikan. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan di antara bentuk berbakti kita kepada orang tua kita. Faqala ya Rasulullah, ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ya, jadi orang ini kalau ketika orang tuanya masih hidup paham bagaimana cara berbakti sama orang tuanya, mengunjunginya, menyantuninya, mungkin tinggal bersamanya. Tapi ketika orang tuanya meninggal bagaimana nih caranya? Ya, apakah masih tersisa kewajiban bagiku untuk berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Sekalipun orang tua kita sudah wafat, ibu ayah kita sudah wafat, tapi berbakti sama orang tua kita tidak pernah selesai. Ya. Bagaimana caranya? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Yang pertama kita mendoakan. Salat di sini maknanya doa dan meminta ampunan kepada Allah untuk keduanya. Sebagaimana doa yang diajarkan olehnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini penggalan doa ini kan dari ayat tadi, ya. Wa infadu ahdihima min ba'dihima. Di antara wujud bakti seseorang kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah meninggal, yaitu menepati janji. Ya, janji di sini maksudnya harapan-harapan. Kadang orang tua itu punya harapan, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Contoh misalkan ibu saya udah meninggal, rahimahullah. Apa harapannya? Harapan mamah itu dulu minta sama saya, Patan, doakan biar tanah mamah ini kesabet jalan tol. Ya. Untuk apa? Untuk nanti diwakafkan untuk buat pesantren. Maka ketika ternyata tanahnya nggak kesabet jalan tol, yang akhirnya menjadi warisan untuk ahli warisnya itu anak-anaknya, apa yang harus saya lakukan agar bisa menepati janji, maksudnya merealisasikan harapan orang tua ingin punya pesantren sekalipun bukan punya kita, ya, maka kita berusaha, ya, bikin yayasan gitu kan, kemudian cari donatur, udah sekalipun bukan orang tua kita yang membangun, dananya dari kaum muslimin, minimal itu salah satu bentuk ya penepatan janji, keinginan orang tua ya ingin memiliki lembaga pendidikan ya. Bahkan waktu beberapa tahun yang lalu anak belum merintis pesantren yang sekarang, itu diamanahi mengelola pesantren Al-Kautsar, Karangkitri, itu anaknya Abu Balkis sempat di sana. Orang tua sudah meninggal nih. Nah, kemudian ada seorang dokter, 2 orang dokter itu datang ke anak. Ustadz, di pesantren ada tanah kosong nggak? Mau ngapain dokter? Mau apa? Nanam duren kata dia. Ada, dia bilang kan. Izin ke yayasan, ada tanah sekitar 2.500, udah dibabat ininya biar nggak jadi ruyuk gitu kan, hutan tadinya. Punya pesantren. Akhirnya kita tanami rambutan. Nah, kita tanamnya apa? Duren. Nama kebun duren ibu saya. Ya, maksudnya ini ya mungkin belum bisa waktu itu ya, pikirannya belum bisa bikin pesantren, ya bikin kebun duren di pesantren gitulah. Ya, bukan punya saya. Ya, tapi berusaha. Ya, kita punya orang tua masing-masing beda-beda. Ya, dan nanti kita akan tutup dengan penutup yang penting sekali ya terkait masalah hal ini. Baik. Selanjutnya wasilaturrahimil lati la tusol illa bihima. Ya. Kita apa? Bersilaturahim. Ya. Jadi menyambung kembali hubungan keluarga. Ya.
yang juga keluarga kita gitu. Yang mana kadang-kadang silaturahim itu terputus karena orang tua kita wafat. Contoh misalkan orang tua kita nih, misalkan saya deh, ya apa, kalau saya alhamdulillah enggak gitu ya. Maksudnya bapak ini orang Garut gitu kan. Yang mana ketika nenek wafat itu hampir agak susah kita ke Garut karena sudah nggak ada, muncak orang Sunda menggesparan obor. Tapi ketika seorang anak berupaya untuk menyambung tali silaturahim kepada saudara-saudara ibunya, bapaknya, ya, itu sebuah bentuk bakti sama orang tuanya. Ya, tentu sesuai kemampuan gitu ya. Ya harapan saya mah pengen juga misalkan ke Garut. Cuman kalau harus tiap hari kan bingung juga, ini jauh jaraknya gitu. Kalau orang tua kita yang ibu kita kan dari Serang, nah ini alhamdulillah ya kita sambung ya. Walaupun terkadang ada aja halangannya. Halangannya mungkin kadang kita ingin menyambung tali silaturahim ya. Kadang dari pihak keluarga nggak mau, nolak misalkan. Ya sudah, yang penting kita sudah berusaha ya. Mungkin melihat apa dari banyak sisi lah. Ya, tapi yang penting kita berusaha untuk menyambung tali silaturahim keluarga kita yang mungkin ketika orang tua kita wafat itu tidak tersambung lagi. Ya. Ketika mereka masih hidup masih tersambung tuh, ya ngobrolnya masih nyambung lah. Ya. Tapi kalau dengan kita mungkin agak jauh nih, ngobrolnya nggak nyambung. Ya Bismillah kita berusaha untuk menyambung lagi, itu termasuk bentuk wujud dari berbakti sama orang tua kita. Wa ikramu sodiqihima. Ya. Memuliakan teman-teman orang tua kita. Dan ini penting masyarul muslimin wal muslimat. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita agar memberitahu anak-anak kita siapa teman-teman kita. Ya, karena kan anak kita nih nanti ketika ngedengar hadis ini, wah pengen berbuat baik sama temannya bapak, sama temannya ibu. Tapi tak hafal, saja rencangan tak hafal. Ya maka kita perlu untuk sesekali ya. Kalau misalkan yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Ya, maksudnya kadang-kadang ada beberapa orang mungkin nggak mengenalkan teman-temannya kepada anak-anaknya. Padahal dikenalkan saja. Ya, anak-anaknya biar tahu ya siapa nih teman bapaknya, siapa teman ibunya. Kenapa? Karena kalau ibu kita sudah kayak contoh misalkan ibu Ana ini ya memang rajin mengenalkan anak kepada teman-temannya. Ya. Jadi tahu, oh ini temannya di sini. Ya, ketika kita kunjungi senang itu. Ya. Oh iya anak nasi iya cenah, kita senang. Nah, itu wujud berbakti sama orang tua kita. Bahkan dalam satu riwayat Imam Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar ini pernah mengadakan perjalanan dengan teman-temannya, kemudian melintasi jalan di gurun pasir. Tiba-tiba ada Arab Baduy, ya datang, ya menghampiri kafilah itu kan kelompok manusia yang sedang berjalan safar. Dan sahabat Abdullah bin Umar tiba-tiba dia turun dari untanya, kemudian dengan sukarela memberikan unta yang dia tunggangi kepada orang Arab Baduy tadi yang tidak dikenal oleh teman-temannya Abdullah bin Umar. Bukan hanya itu masyarul muslimin wal muslimat, bahkan beliau orang Arab itu kan suka pakai imamah ya. Imamah itu sorban yang diugel-ugel. Itu. Sorban yang dililit. Nah, ini yang dipakai di zaman Rasulullah SAW. Kalau yang dipakai sekarang di Saudi, sorban yang seperti kerudung itu nggak dipakai di zaman Rasul. Sorbannya itu yang di zaman Rasul lilitan yang dililit. Kalau sekarang biasanya orang-orang Sudan masih pakai itu. Kalau di Indonesia habaib lah. Kayak gitu ya. Ya nggak jadi masalah gitu. Ya, dan tidak beribadah dengan itu kan. Kita pakai peci juga kan penting ada penutup kepala. Serbannya dibuka ya, kemudian dipasangkan ke kepala Arab Baduy tadi. Ini semakin terheran-heran ini teman-temannya Abdullah bin Umar. Yang kemudian Arab Baduy tadi mengucapkan terima kasih, kemudian pergi masuk lagi ke dalam atau bukan ke dalam ya, ke gurun pasir, pergi ke gurun pasir. Ditanya, wahai Ibnu Umar, apa yang kau lakukan ini? Ya, kita nggak tahu siapa orang tadi, engkau tiba-tiba ngasih untamu plus dipakaikan sorbanmu juga, tanda memuliakan orang. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Ya, innahu ibnu, sungguh orang itu ya
ibnu ahli wuddi abi. Sesungguhnya orang itu anak dari temannya ayahku. Nah, jadi bukan hanya sebatas berbuat baik kepada teman ayahnya, tapi anak temannya. Jadi kalau temannya Umar bin Khattab, mungkin para sahabat juga tahu siapa temannya Umar bin Khattab. Tapi ini anak temannya, ya. Dan Ibnu Umar tahu itu anak teman ayahnya, maka sebagai bentuk baktinya dia kepada Umar bin Khattab, dia memuliakan anak temannya. Maka tidak mengapa sesekali, misalkan apalagi kalau anaknya sudah agak besar, kelas 5, kelas 6, dibawa kajian biar tahu, oh ini teman bapaknya nih, ini teman ibunya gitu ya. Ya, dan kurang baik juga kalau misalkan anak-anak dilarang ikut kajian. Enggak, justru baik biar tahu ya mana teman bapaknya ketika kajian. Jangan taunya teman bapaknya pas lagi mancing doang gitu. Akhirnya bager sama tukang pancing ya gitu ya. Maksudnya kan ada, kita ini kan punya teman main, ada teman kajian, kan beda-beda gitu. Jadi apalnya teman bapaknya pas ulin doang ya, apal teman bapaknya pas ngaji gitu kan, bahkan harus dikabari, nggak mesti dikasih tahu, tapi diajak biar tahu. Ya, terakhir, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali ke masalah berusaha untuk merealisasikan harapan-harapan orang tua kita, ya dengan catatan ya, bahkan kita pun ketika berusaha untuk melakukan perintah orang tua kita ini dengan syarat apa? Perintah tersebut, harapan tersebut adalah tidak bertentangan dengan syariat, ya, tidak bersinggungan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita diperintahkan oleh orang tua kita untuk melakukan keburukan, maka nggak boleh ditaati. Ya, sebagaimana kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi satu makhluk pun ya untuk kemaksiatan atau yang bersinggungan dengan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Ya, kalau misalkan ada orang tuanya, Ustaz, orang tua saya punya harapan untuk misalkan setelah, bukan harapan, bahkan wasiat misalkan, ya saya wasiatkan setelah saya meninggal ya wajib misalkan dibacakan 10 hari berturut-turut misalkan Al-Quran di kuburan. Nggak usah, ini bertentangan ya. Nah, kita mendoakan orang tua kita ya, dan tidak membaca kita di kuburan untuk orang tua kita itu bentuk bakti kita yang paling besar kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang tua kita. Ya, jadi nggak boleh juga misalkan kalau wasiatnya wasiat yang keliru, harapan yang kurang tepat, ya itu tidak mesti kita tunaikan. Tapi ketika harapan-harapan tersebut hal-hal yang boleh, ya hal-hal yang boleh, misalkan kan mendirikan lembaga pendidikan boleh-boleh saja, ya nggak ada larangan gitu. Maka kita usaha untuk merealisasikan harapan orang tua kita tersebut. Misalnya orang tua kita punya harapan ingin apalah kehidupan dunia ini, ya yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk beliau. Ketika tidak bertentangan dengan syariat, maka kita berusaha untuk merealisasikannya. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini, penjelasan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tentang hak terbesar Allah Subhanahu wa taala atas kita semua dan hak sesama manusia yang terbesar yang perlu untuk kita ketahui dan kita praktekkan, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus berada di atas tauhidnya sebagai bentuk realisasi kewajiban kita yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memberikan kita anugerah, ya, memberikan kita taufik untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga menjadikan anak-anak kita kelak berbakti kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan dipersilahkan, jika tidak nanti kita tutup dengan doa. Baik, silakan Pak. Baru kelihatan lagi nih. Pak siapa namanya? Masya Allah, kayaknya di pasar banyak ini ya, banyak pelanggan aja. Tef, barakallahu fiik. Tef.
Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kang Syahrul. Baik, tentunya ya masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam ini solihun likulli zamanin wa makan. Syariat Islam itu tidak syariat Islam itu relevan, ya maksudnya bisa dilakukan di setiap tempat dan di waktu mana saja. Dan salah satu dari makna itu adalah sisi hukum, ya. Maka setiap yang baru itu ada hukumnya dalam syariat. Di zaman Nabi rokok nggak ada, gitu kan. Tapi dengan ilmu fikih kita bisa mendeteksi apa nih hukumnya rokok. Para ulama ya sebagian berpendapat bahwa rokok itu haram. Kenapa? Karena rokok ini jelas ada unsur mencelakakan diri. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Kita nggak akan misalkan di Al-Qur'an ataupun hadis mendapati lafadz dilarang merokok, nggak akan ada. Yang ada ya lafadz-lafadz yang mana lafadz tersebut tercantum sekarang dibungkus rokok. Atau misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, ya wahai manusia, ana ulangi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dalam surat Al-Baqarah. Janganlah kalian masuk ya, mencemplungkan ya, melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya Maha Penyayang bagi kalian, atas kalian. Larangan membunuhmu itu justru ada sekarang di cangkang rokok itu. Merokok membunuhmu gitu ya. Berarti rokok ini jelas ya keburukannya, jelas sebab kematian seseorang disebabkan dengan hal tersebut. Maka sebagian para ulama mengkategorikan rokok ini sebagai zat yang haram. Sebagian yang lain ya ada yang mengatakan rokok itu makruh. Ketika mengatakan makruh ini, kenapa? Karena melihat sisi yang bermanfaat bagi orang yang mendapatkan manfaat dari rokok tersebut. Siapa yang mendapatkan manfaat dari rokok? Ya penjual rokok, ya pabrik rokok, ya. Dan hukum yang kedua ini tidak kuat. Kenapa tidak kuat, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah? Tapi ini disiplin ilmu yang harus kita jaga. Kita nggak boleh mengatakan para ulama seluruhnya sepakat rokok haram. Ini nggak bisa. Gitu. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti menyebutkan ada di antara para ulama yang mengkategorikan rokok itu makruh. Cuman kita diberikan kesempatan untuk membandingkan. Ya. Akhirnya perkataan kedua yang mengatakan makruh ini kurang tepat. Ya. Tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Yang pertama, manfaat yang didapatkan oleh penjual rokok itu manfaat yang tidak baik. Kenapa? Dia mendapatkan manfaat dengan menzolimi orang lain. Ya. Bahkan ada satu cuplikan di televisi yang saya lihat sendiri, itu pemilik gudang garam itu ditanya, Pak, kenapa Anda tidak merokok? Ini orang Cina nih. Ya. Dijawab, rokok itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang tidak bisa baca. Ya. Kita dari perusahaan udah nulis tuh kan, rokok menyebabkan impoten, gangguan janin gitu kan. Dia katakan saya nggak ngerokok, padahal dia pemilik gudang garam rokok itu, ya. Kalau di pedesaan di Garut itu namanya Garpit, nggak tahu di sini apa. Ya, jadi gudang garam merah itu. Ya, hanya untuk orang yang tidak bisa baca, kata dia. Kenapa? Karena kalau yang bisa baca ngapain? Ya, sudah tahu rokok itu menyebabkan impotensi, ya, gangguan janin, kehamilan, apalah dan seterusnya, kanker, ya. Karena mungkin
terlalu panjang, nggak kebaca mungkin ya akhirnya dipersingkat ya, merokok membunuhmu, tapi tetap aja masih ada yang nggak bisa baca itu. Nah, maka akhirnya rokok itu wallahu alam yang lebih tepatnya dia lebih kuat keharamannya. Berarti kalau rokok itu haram, maka apakah penolakan kita kepada orang tua kita untuk tidak membelikannya rokok itu termasuk kedurhakaan? Ya jelas tidak termasuk durhaka. Justru itu termasuk nasihat. Ya, nggak apa-apa. Orang tua kita misalkan marah-marah misalkan, maneh mah anak tebakti, salah mere rokok misalkan, biarin, nggak apa itu, nggak jadi masalah. Ya, insya Allah tidak murka itu dengan kita. Allah tidak akan murka karena kita tidak membelikan rokok untuk orang tua kita. Ya, dan pasti ya ada waktu-waktu di mana nasihat itu terbuka. Ya. Benar, nasihat itu terbuka. Saya misalkan menasihati paman saya, ya, itu masya Allah Pak, ya masya Allah, ya, masyarul muslimin wal muslimat, dia ini nggak respect sama sekali dengan pendidikan saya gitu, ya. Jadi setiap datang ke rumah ngerokok, ya, rokok bahaya cenah, ya, tuh katanya namanya jeroan. Nah, jeroan kambing kan bahaya juga, tapi dimakan. Ya, siapa yang bilang rokok bahaya? Kata dia gitu kan. Saya bilang, kalau rokok itu disepakati bahayanya. Kalau jeroan kambing itu bahaya bagi yang punya tensi, bagi yang tidak. Tapi kita hadapi orang-orang kayak gitu. Sampai akhirnya dia tersadar. Kapan tersadarnya Pak? Setelah pasang ring. Ya. Setelah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala akibat rokok dia pasang ring sekarang. Yang tadinya gagah, jadi kepala security, ya ngelepus sana sini. Sekarang udah manusia mah akan habis dengan usianya, ya. Jangan terlalu jumawa kepada sesuatu yang buruk, ya. Orang itu kalau misalkan berbangga-bangga dengan keburukannya, muncul sudah makatulah, ya. Kasihan gitu kan. Kasihan di akhir hayatnya. Sekarang alhamdulillah dia, ya. Sampai kemarin ketika saya, dan alhamdulillah kalau dulu ya enggak lah, karena pernah kita dikasih uang sama saya, apa bilangnya, mamang mah bisa boga nuluwi gitu. Kita mengasihkan bukan nganggap dia miskin, bukan gitu. Ia memponakan merek apa mamang, gitu kan. Nah, karena begitu kan nggak saya kasih akhirnya setelahnya gitu, yang merasa begini dan begitu gitu kan. Ketika sekarang mah masya Allah gitu kan, di berenu nu biru oke, nuhunan luar biasa gitu, ya. Makanya jangan seperti itulah gitu kan. Akhirnya mulai tersadarkan, karena nggak ada kerjaan kan, YouTube-nya tentang ini ngajinya di YouTube sekarang, ya. Walaupun ya itulah nggak difilter sama dia sukanya yang keras-keras lah, Bahar Smith suka dia tuh yang gitu-gitu, ya. Sampai akhirnya dia buka satu ceramah mungkin, yang di ceramah tersebut larangan sholat yang di depannya kuburan. Dan tiap hari dia sholat di masjid itu ketika udah mulai tobat nih. Saya nggak pernah ngelarang, saya tahu sifatnya kan. Ya nanya, kan ternyata nggak boleh ya sholat di depan kubur, masjid depan kubur. Ya nggak boleh. Wah, tuh mamang montos barahan tahun sholat. Atau mantakna patante kadia orang Rangkas gitu ya. Makanya saya setiap kesana itu nggak pernah saya sholat di masjid itu. Ya, dan dia nggak pernah nanya juga, karena memang nggak ngerasa diperhatikan sama kita. Tapi ya begitu, masyarul muslimin wal muslimat. Kasihan sendiri, kasihan gitu. Ya, udah dinasehatin setiap hari dia ngerokok kan dinasehatin kan, ya menyebabkan jantung gitu kan, sakit jantung. Ya, ketika masang ring di bypass apa istilahnya, baru sadar dia. Kenapa sadarnya harus sakit dulu gitu? Ya kenapa harus kena sebabnya dulu baru sadar? Ya. Kenapa nggak cukup di foto rokok itu ada yang tengkorak lah, ada yang tenggorokannya bolong? Kenapa nggak cukup itu? Masa harus kurang macan kena lah? Baik, jangan gitulah, ya. Maka mudah-mudahan ya itu jadi apa? Kita harus nggak boleh, ya kita nggak boleh spontan dengan orang tua kita, ya kita nggak boleh misalkan Pak lagi haram ya nggak seperti itulah cara dakwah, ya. Tapi menolak untuk membelikannya rokok itu harus dari sekarang, ya. Kita tolak, ya, kita kasih tahu ini nggak baik, ya, baca misalkan dan seterusnya.
kita punya seni dalam berbicara, berkomunikasi, apalagi dengan orang tua kita sendiri. Ya, jangan sampai melakukan kebaikan tapi melukai hatinya, ini kan nggak bagus juga. Ya, tapi kalau misalkan orang tuanya ngamuk-ngamuk gara-gara nggak dibelikan rokok, nggak apa-apa. Itu tidak mengundang murkanya Allah. Ya, insya Allah taala. Taib. Mungkin karena sudah waktu ya. Ini waktu apa belum ini? Sudah waktu ya. Insya Allah berarti 2 menit lebih cepat dibanding Serang. Taib. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Jika ada hal-hal yang keliru, yang salah, itu datangnya dari kekerdilan ilmu ana pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banten Selatan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah.